Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mima Clarica Manalo, NIM F1C421014, Prodi Biologi R002, Fakultas Sains dan Teknologi. Saya akan menjelaskan tentang usaha dan energi. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu usaha. Dalam ilmu fisika, usaha adalah besarnya energi atau gaya yang diberikan untuk memindahkan atau menggerakkan suatu benda ataupun suatu objek. Yang dimaksud dengan memindahkan di sini artinya tempat atau letaknya yang berubah setelah dilakukannya usaha. Selanjutnya, usaha pada bidang datar. Meskipun pada bidang datar, namun gaya yang diberikan tidak selalu lurus, yang berarti dalam kondisi tertentu, gaya akan membentuk sudut tertentu seperti gambar di samping. Usaha pada bidang miring. Usaha pun dapat dilakukan pada bidang miring. Contohnya, pada saat kurir memindahkan barang ke dalam truk menggunakan bantuan salah satu pesawat sederhana, yaitu bidang miring. Usaha dapat bernilai positif ataupun bernilai negatif. Usaha positif. 1. Karena adanya komponen yang searah dengan arah gerak. Kedua, gaya yang menghasilkan kerja positif mempercepat gerak benda. Usaha negatif. Karena tidak ada komponen gaya yang searah dengan arah gerak berlawanan arah dengan gerak benda. Kedua, karena gaya yang menghasilkan usaha negatif mempercepat gerak benda. Yang selanjutnya, usaha nol. Usaha nol terjadi karena tidak adanya perpindahan benda. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu energi. Energi adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja ataupun melakukan suatu perubahan. Energi merupakan suatu objek yang bisa berpindah dengan interaksi fundamental yang bisa diubah bentuknya tetapi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Sifat-sifat energi yang pertama, transformasi energi. Transformasi energi adalah energi bisa diubah menjadi sebuah bentuk lain. Misalnya, energi panas yang dilakukan ketika pembakaran diubah menjadi energi gerak atau mekanik mesin. 2. Energi adalah kekal. Energi memiliki sifat kekal, artinya energi tidak mampu diciptakan dan juga tidak dapat dimusnahkan. 3. Transfer energi. Transfer energi adalah energi panas atau energi apapun yang mampu ditransfer dari satu tempat ke tempat lainnya atau dari satu material ke material lainnya. Yang keempat, energi dapat dipindahkan ke benda lainnya. Sama seperti transfer energi, sifat energi yang satu ini dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jenis-jenis energi. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda bergerak memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan. Hubungan energi kinetik dengan usaha. Besarnya usaha sama dengan perubahan energi kinetik apabila sebuah benda mengalami perubahan kelajuan. 2. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Secara matematis, energi potensial dirumuskan sebagai energi potensial sama dengan M dikali G dikali H. Hubungan energi potensial dengan usaha. Besar usaha sama dengan perubahan energi potensial suatu benda. Apabila sebuah benda berada pada ketinggian tertentu dan kemudian diangkat sehingga menyebabkan ketinggiannya berubah. 3. Energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah energi yang diperlukan untuk meregangkan ataupun menekan pegas. Keempat, energi mekanik. Secara singkat, energi mekanik dapat diartikan sebagai jumlah atau total dari energi potensial dan energi mekanik. Karena energi mekanik merupakan energi yang berkaitan dengan pergerakan. Kelima, daya. Daya merupakan kecepatan melakukan kerja atau usaha, atau bisa dikatakan daya merupakan jumlah energi yang dihabiskan dalam persatuan waktu atau per detik. Apakah objek diam memiliki energi kinetik? Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Maka objek diam tidak memiliki energi kinetik, namun memiliki energi potensial, yang dimana jika benda tersebut bergerak, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Penerapan konsep energi dan usaha. Contohnya pada olahraga terjun payung. Olahraga ini pertama-tama melompat dari ketinggian tertentu di atas langit. Saat menjatuhkan diri, maka akan mengalami percepatan karena adanya gravitasi bumi. Sebenarnya pada saat menjatuhkan diri akan mengalami gesekan dengan angin, namun
sangat kecil. Kemudian setelah parasut dibuka, kecepatan akan otomatis melambat dan tidak secepat tanpa parasut. Kemudian setelah parasut dibuka dan sampai di permukaan tanah, maka akan mempunyai kecepatan yang konstan.